Setelah kembali ke kamar, Xiaoyan menutup pintu dan memberi batasan seperti biasa. Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur dan menghela nafas lega. Kata-kata yang diucapkan kepada Jenny dengan gegabah membuat Xiaoyan merasa sedikit bingung. Setelah mengatur nafasnya beberapa saat, Xiaoyan menjadi tenang dan semua kekacauan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Xiaoyan membuka matanya, membalikkan telapak tangannya, dan lumut sekirok muncul di tangannya. Xiaoyan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajah dan kekuatan jiwa segera dipantulkan kembali, sehingga pupil Xiaoyan menyusut. Energi dalam benda ini begitu kuat, jadi Xiaoyan harus menyimpannya terlebih dahulu, dan kemudian mengeluarkan peta dengan logo pemilik kios. Melihat tempat yang ditandai di peta, Xiaoyan mengerutkan kening. Tempat yang ditandai sudah berada di luar negara bagian Diyuan, di persimpangan dengan pegunungan Yuanshen dari klan iblis. Tampaknya akan membutuhkan banyak upaya untuk menyempurnakan pil perbaikan sumsum ini dan meningkatkan kekuatan tubuh di masa depan. Setelah menyimpan petanya, dia menutup matanya lagi dan mulai menjalankan teknik roh darah. Sekarang berlatih seni roh darah telah menjadi pelajaran wajib bagi Xiaoyan tiap hari. Namun masih belum ada gerakan dari roh hantu Yujue. Setelah berlatih seni roh darah, Xiaoyan merasa segar dan memutuskan untuk menyempurnakan cairan bening roh lagi. Segera seluruh ruangan menjadi panas karena api surgawi. Kali ini ada 332 pasang bahan obat. Dengan jumlah tersebut, bahkan jika keterampilan alkimia, keterampilan pengendalian api dan kemahiran Xiaoyan telah meningkat, masih merupakan jumlah yang besar dan akan menghabiskan banyak energi dan waktu Xiaoyan. Namun, setelah Xiaoyan tenggelam dalam pemurnian, dia tidak pernah berhenti kecuali beristirahat dan berlatih seni roh darah. Dalam sekejap 1 bulan terlalu, dan Xiaoyan memasukkan kumpulan terakhir cairan roh bening ke dalam botol giok, dan akhirnya menyelesaikan pemurnian kumpulan ini. Kali ini, Xiaoyan jauh lebih mahir dalam memurnikan cairan roh bening jika dibandingkan sebelumnya, dan tingkat kegagalannya juga jauh lebih kecil. Sebelumnya, ada 332 bahan obat dan total 247 botol berhasil dimurnikan. Dibandingkan dengan yang pertama kali, itu adalah kemajuan besar. Setelah Xiaoyan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan api surgawi dan kualianmu, dia meletakkan botol giok berisi cairan roh bening ke dalam cincin, membuka pintu dan pergi ke rumah lelang. Kali ini, Tuan Muda sangat cepat. Jenny menyilangkan tangan gioknya melihat tumpukan besar botol giok di depannya, berkata sambil tersenyum, dan kemudian memerintahkan seseorang untuk mengambil cairan roh bening. Setelah cairan roh bening diturunkan, Jenny berbalik dengan ekspresi lembut di wajahnya dan mengulurkan tangannya. Keluarkan kartu pola naga Anda. Terakhir kali lelang pil energi darah selesai tidak lama setelah Anda pergi. 4 di antaranya adalah 1 koin bertanda naga. Saya selalu merasa kurang laris. Khasiat pil ki darah ini hampir sama dengan pil pemulih darah kelas 3. Tapi harganya 1 koin bertanda naga lebih murah daripada pil pemulihan darah kelas 3. Pelanggan mengatakan itu adalah produk kelas 2. Tentu saja ramuan itu seharusnya lebih murah daripada pil kelas 3. Pil kelas 2 memiliki efek yang sama dengan pil kelas 3. Seharusnya lebih baik. Jadi saya merasa sedikit kasihan atas kepercayaan Anda. Setelah kedua kartu itu terhubung dan Jenny berkata kepada Xiaoyan, "Oke, jangan bicarakan ini lagi. Ini uang untuk pil energi darah. Setelah dikurangi biaya dan pajak, totalnya adalah 2.344 koin tanda naga. Tuan Muda, mohon konfirmasi." Xiaoyan mengambil kartu tanda naganya dan mencoba melihatnya. Saat ini, Lei Salong masuk dari luar mengangguk ke Xiaoyan, lalu cemberut pada Jenny, mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Melihat tindakan Lei Salong, Xiaoyan sedikit bingung. Sedangkan Jenny sedikit mengernyit. Ternyata terakhir kali daftar Xiaoyan dirilis, aliansi bisnis memulai sejumlah besar eksperimen dalam bulan ini.
menggunakan semua metode pemurnian ramuan di benua itu, dan mencoba menyempurnakan cairan Robening untuk semua alkemis top di aliansi. Tapi semuanya gagal. Meskipun ramuan yang dimurnikan juga dapat memulihkan Dogi dan memiliki rasa cairan Kingling, namun ramuan tersebut tidak dapat memulihkan semangat juang secara instan, atau hanya dapat memulihkan sebagian saja, bahkan tidak memiliki efek penyembuhan tambahan. Setelah dianalisis dan disempurnakan, dipastikan bahwa bahan-bahan dalam formasi tersebut benar, sehingga membuat bingung semua alkemis yang berpartisipasi dalam percobaan tersebut. Secara umum, meskipun tidak ada resep untuk ramuan tingkat rendah Kaisar kelas 2, seorang alkemis papan atas dapat menganalisis dan menilai formula dan cara menyempurnakannya menurut sampel itu. Tapi masih tidak dapat dimurnikan, yang membuat para alkemis papan atas dan Presiden Aliansi Perdagangan Jen Gufan harus menghela nafas dan kagum. Tampaknya ramuan ini tidak sederhana dan cara memurnikannya sangat aneh. Jadi jalur aliansi bisnis dalam mempelajari resep secara diam-diam tampaknya sudah mati. Jenny melihat ekspresi kekecewaan Le Salong, tersenyum pahit, menoleh dan berkata pada Xiuyan, "Tuan muda Suang, meskipun penjualan pil Kidara ini bagus, permintaan akan Kingling di Kuwait lebih besar dan keuntungannya lebih besar. Menurut saya, Anda harus menyempurnakan cairan Kingling lagi." Xiuyan merutkan kening tanpa bekas setelah mendengar ini. Meskipun pil Kidara ini memiliki manfaat yang lebih sedikit dan sedikit lebih sulit untuk dimurnikan daripada cairan Kingling, pil ini dapat meningkatkan keterampilan pemurnian obat Xiuyan lebih cepat dan pada saat yang sama juga dapat menghasilkan pil guntur, sehingga dapat meningkatkan kekuatan Longyi. Setelah Xiuyan berpikir sejenak, dia berkata, "Tidak, saya harus memurnikan pil darah lagi." Mendengar kata-kata Xiuyan, Jenny tidak menunjukkan kekecewaan sama sekali. Dia masih tersenyum. "Tuan muda, Anda bisa melakukannya apapun yang Anda perbaiki." Xiuyan mengangguk dan mengeluarkan daftar itu lagi. "Beli semua uang di kartu untuk membeli bahan obat." Jenny mengambil daftar itu, tidak berkata apa-apa, dan segera memerintahkan orang untuk membeli sesuai pesanan. Setelah mengetahui resep cairan Kingling, Jenny tidak lagi tertarik dengan resep tersebut. "Tuan muda, kali ini kita akan mengadakan lelang khusus untuk cairan Kingling. Bagaimana menurut Anda?" Karena Jenny merasa gagal, dia berhenti memikirkannya. "Lelang khusus?" Shen sedikit terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana mungkin lelang khusus diadakan untuk cairan spiritual dalam jumlah kecil. Bagaimana Shen tahu bahwa cairan Robening ini sekarang sangat terkenal dan telah menyebabkan kegemparan di antara kekuatan besar, terutama istana obat. Efek pengobatan yang sempurna subversif semacam ini tidak pernah terdengar, dan semua orang telah mengirim orang untuk menghubungi rumah lelang dan ingin membeli ramuan ini. Belum lagi tingginya permintaan akan cairan Kingling dari Kaisar Do bintang 2 yang tak terhitung jumlahnya. Tapi hanya ada lebih dari 200 botol, jadi bagaimana cukup untuk orang-orang ini? Karena ada permintaan yang sangat besar dan sulit untuk disinggung. Oleh karena itu, Aliansi Dagang memutuskan untuk mengadakan lelang khusus cairan Kingling. Dengan cara ini tidak akan menyinggung siapapun, tetapi juga akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dan membangun reputasi. Jika aliansi bisnis tidak dapat memikirkan metode 3 keuntungan seperti itu, maka itu bukanlah aliansi bisnis. Saya tidak mengerti masalah bisnis. Hanya saja jangan membeberkan identitas saya. Jelas, Xiuyan tidak ingin menimbulkan masalah karena lelang khusus. Mendengar kekhawatiran Xiuyan, Le Salong langsung berkata, "Jangan khawatir saudaraku, ini adalah tugas kami untuk menjaga rahasia tamu-tamu kami. Namun cairan Robening ini saat ini sangat terkenal, dan mungkin banyak orang yang ingin menemukan Anda. Mungkin seseorang akan pergi ke Liga Bayangan untuk mencari informasi Anda. Untungnya, Anda belum terekspos di kota Yuxi, karena Anda telah menyampaikan identitas Anda kepada kami. Tempat tinggal Anda aman. Dan aliansi bisnis kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda."
Tentu saja, meskipun aliansi bisnis memiliki semua jaringan intelijen di seluruh benua, mereka masih tidak berani meremehkan kemampuan intelijen aliansi bayangan. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak menyangka cairan Qingling akan menimbulkan sensasi sebesar itu, sehingga dia benar-benar dalam masalah sekarang. Jadi sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Sambil berbicara, semua bahan obat untuk 650 set pil Qidara telah dibeli. Namun Xiaoyan tidak tertarik dengan lelang khusus ini, karena hampir semua pemikirannya tertuju pada meningkatkan keterampilan alkimia sesegera mungkin untuk menyempurnakan pil perbaikan sumsum. Di saat yang sama, dia juga sangat tertarik dengan pertemuan akbar Istana Alkimia yang disebutkan oleh King Horan. Agaknya akan ada banyak ahli alkimia di pertemuan itu. Memikirkan hal ini, darah Xiaoyan tiba-tiba mendidih. Dia sudah lama tidak menikmati kompetisi. Setelah Xiaoyan menyimpan bahan obat, dia membungkuk kepada Zhenny dan Lei Salong, lalu berjalan keluar dari rumah lelang dan segera kembali ke kamarnya untuk memurnikan ramuan di pengasingan. Long Yi juga keluar dari menara dan berdiri di samping Xiaoyan. Long Yi telah mencerna setengah dari pil guntur yang dia serap terakhir kali, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Do bintang 2. Dia berhasil selamat dari bencana Kaisar di menara, dan kekuatan tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jadi ini pasti akan sangat membantu Xiaoyan. Segera Xiaoyan mulai menyempurnakan pil Qidara lagi. Long Yi duduk diam di samping. Ketika Xiaoyan sedang memurnikan, dia menyerap ramuan di tubuhnya. Setelah pemurnian berhasil, dia naik untuk menerima pil guntur. Ratusan kali seperti ini sehingga tubuh Long Yi secara bertahap menjadi semakin kuat, dan auranya juga meningkat dengan cepat. Saat Xiaoyan sedang menyempurnakan obat mujarab, lelang khusus untuk cairan Qingling juga diadakan sesuai jadwal. Pada hari ini, seluruh rumah lelang penuh sesak. Semua kekuatan besar dan tentara bayaran dari semua lapisan masyarakat datang. Setelah mendengar berita tersebut, berharap untuk membeli ramuan ajaib yang baru-baru ini dikabarkan. Di panggung lelang di aula lelang, Zhen Bufan, Zhenny, dan Lei Salong berdiri dengan senyuman di wajah mereka, memandangi kerumunan orang yang masuki pintu aula. Kali ini, Presiden Aliansi Dagang secara pribadi memimpin lelang khusus ramuan kelas 2, dan standar ini terlalu tinggi. Zhen Bufan mendengus pelan. Di depan pintu balai lelang, sekelompok orang datang dan dipimpin oleh seorang lelaki tua masuk. Kerumunan padat di depan mereka dengan cepat memberi jalan bagi mereka orang ke pintu masuk. Saya tidak menyangka hantu tua dari Istana Alkimia juga akan datang. Zhen Bufan berbisik pada diri sendiri. Setelah beberapa saat, anggota klan iblis dengan tanda ular yang sangat mencolok di jubah mereka juga tiba. Pria parubaya itu berdiri di pintu, mengamati aula lelang yang hampir ramai dengan mata merahnya. Dan staf resepsi aliansi dagang bergegas menerimanya. Setelah orang-orang dari klan iblis masuk, King Horan tiba bersama sekelompok orang dari klan iblis darah, diikuti oleh seorang wanita cantik dengan sosok yang bangga. Wajah yang sombong dan sulit diatur, dan itu adalah King Mu'er. Berbicara tentang King Mu'er karena dia mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi ke kota Jushi hari ini, dia diam dan bergegas ke kota Jushi terlebih dahulu, dan menunggu di titik perdaratan burung terbang dari klan darah iblis. Tapi ada begitu banyak orang di Jushi, dan ada lebih dari satu titik awal dan pendaratan burung di area yang sama. Jika dia tidak memperhatikan, dia akan melewatkannya. Namun sensasi yang disebabkan oleh keluarnya cairan Qingling secara alami menyebar ke telinga King Horan. Orang lain mungkin belum pernah mendengar nama cairan Qingling, tetapi tetua kedua dari klan iblis darah sudah familiar dengannya. Ini adalah resep eksklusif Kaisar Iblis Lama, dan dia telah meminumnya saat dia masih menjadi Kaisar Do bintang 2. Jadi King Horan menyimpulkan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Sebagai pemimpin klan iblis darah, King Horan tahu betul bahwa cairan roh bening ini akan membawa masalah besar bagi Xiaoyan.
Jadi dia secara pribadi memimpin orang-orangnya ke kota Joshi. Begitu King Horan memasuki aula, kekuatan jiwanya terkunci pada Zen Bufan, Presiden Aliansi Pedagang, dan Jenny di panggung lelang. Apakah ini Kaisar Iblis yang baru? Jenny dikunci oleh kekuatan jiwa King Horan dan segera merasakannya. Itu dia, iblis memang layak menjadi iblis dan kekuatan jiwa sungguh luar biasa. Zen Bufan memandang King Horan yang duduk di area VIP, mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan lembut. Belakangan, orang-orang dari keluarga manusia Zen juga datang. Pemandangan hari ini sangat besar. Saya tidak menyangka lebih dari 200 botol obat kelas 2 akan menarik orang-orang dari semua kekuatan besar. Saya khawatir ada orang-orang dari aliansi bayangan yang datang juga. Bagaimanapun orang-orang itu sangat tersembunyi, kata Jenny. Pada saat ini arus orang masih terus berdatangan dan seluruh balai lelang sudah penuh sesak. Sudah lama tidak ada kursi, bahkan lorong-lorong pun penuh sesak dengan orang. Tutup pintunya, Yang Bufan memerintahkan. Kemudian Lei Salong segera turun dengan cepat dan mengatur orang-orang untuk menutup pintu aula. Tiba-tiba kutukan dan desakan yang tak terhitung jumlahnya datang dari luar, sehingga adegan panas ini benar-benar mengejutkan Zen Bufan. Bahkan Jenny tidak menyangka bahwa 30 botol cairan Kinglin yang dilelang untuk pertama kalinya akan memiliki pengaruh sebesar itu. Hanya dalam 1 bulan dari aliansi bisnis. Saat ini, Zen Bufan diam-diam memutuskan untuk memenangkan kerjasama dengan Xiaoyan dengan segala cara. Setelah lelang khusus berakhir dengan sukses dengan penawaran sengit, seperti yang diharapkan, 247 botol cairan roh bening kelas 1 tersapu oleh berbagai kekuatan. Harga terendah adalah 380 koin tanda naga per botol. Dan harga tertinggi sebenarnya 400 koin bertanda naga. Sebotol ramuan kelas 2 harganya selangit. Tentu saja harga yang keterlaluan itu tidak terjangkau bagi orang awam yang memang ingin membelinya. Tentu saja ketika kekuatan-kekuatan ini membelinya kembali, mereka tidak memberikannya kepada murid-murid mereka, tetapi menggunakannya sebagai sampel untuk eksperimen, seperti aliansi bisnis sebelumnya. Jadi, hal ini membuat Xiaoyan mendapat untung besar. Setelah setiap kekuatan memperoleh cairan roh bening, kecuali klan iblis darah, mereka semua seperti aliansi pedagang. Segera menginvestasikan tenaga dan semua memulai pekerjaan analisis, menyempurnakan dan menyalinnya. Jadi dapat dikatakan bahwa saat ini hampir semua alkemis papan atas di benua sedang mempelajari ini sebotol cairan roh bening yang ajaib. Dan ini adalah topik yang dibicarakan seluruh orang di benua setelah makan malam. Juga merupakan jejak dari cairan roh bening, sehingga arus orang di distrik Sangmeng sepertinya tiba-tiba meningkat pesat. Karena cairan Kingling dan penjualan barang beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Beberapa hari berlalu dan tanpa kecuali upaya semua kekuatan gagal. Aliansi pedagang sebelumnya telah memperoleh formasi untuk bahan obat tetapi gagal melakukannya. Apalagi kekuatan ini bahkan tidak memiliki formulanya. Sehingga seluruh benua Dodi dikelilingi oleh kegemparan cairan Kingling. Dan arus bawah pun melonjak. Di aula besar di dalam istana alkimia di kota Joshi. Ramuan yang secara instan mengembalikan semangat juang penuh kelas 1 cairan roh bening, kelas 2 dan kelas 3 sungguh ajaib. Mindansi, bagaimana menurut Anda? Seseorang dengan rambut perak bertanya pada seorang lelaki tua berjubah hitam. Saya secara pribadi telah menganalisis dan memurnikan beberapa botol ramuan dan bahan-bahannya pada dasarnya dapat dikonfirmasi. Semuanya adalah bahan obat tingkat rendah. Saya harus mengakui bahwa formulanya sangat bagus. Tetapi saya telah mencoba semua jenis metode pemurnian dan ramuan yang keluar tidak bisa mencapai level seperti aslinya. Hasil terbaiknya hanya dapat memulihkan 60% energi bertarung secara instan dan tidak memiliki efek penyembuhan. Saya rasa ramuan ini pasti memiliki metode pemurnian yang unik,
kata lelaki tua itu bernama Ming Zhenxi. Teruslah bereksperimen. Pak Tua Yin menyemangati. Kami paling tahu berapa banyak teknik dan metode pemurnian yang ada di benua Kaisar Do. Adakah yang bisa bersaing dengan istana alkimia kami dalam memberikan obat? Bahkan klan obat tidak memiliki kemampuan ini. Jadi menurut saya resep ini adalah bukan dari masa sekarang. Apa maksud Anda? Pak Tua Yin sepertinya memahami sesuatu. Ming Zhenxi mengangguk. Beberapa waktu yang lalu, reruntuhan kuno muncul di kekaisaran, dan seseorang masuk dan mengeluarkan token darah iblis. Anda pasti sudah mendengar tentang ini. Pak Tua Yin mengerutkan kening dan mengangguk sedikit. Raja Iblis Xuan Huang, itu pasti resepnya. Dia berbalik untuk bertanya kepada orang lain dengan tegas. Sudahkah Anda memeriksa orang yang masuk? Ya, namanya Xiao Yan. Dia dari klan Xiao di Kekaisaran. Dia datang ke kota Jusi belum lama ini, dan dia juga harus menjadi seorang alkemis. Apakah dia sudah mendaftar untuk penilaian di istana obat kita? Pak Tua Yin bertanya dengan mendesak. Tidak, saya sudah memeriksa semua daftar nama, dan tidak ada seorang pun yang bernama Xiao Yan. Sepertinya orang ini direkrut oleh aliansi dagang, bahkan sebelum dia datang ke istana obat kita. Seperti aliansi dagang benar-benar memiliki trik yang bagus. Dilihat dari jumlah ramuannya, aliansi pedagang seharusnya belum memperoleh resepnya. Segera kirim orang untuk menemukan aliansi bayangan. Bagaimanapun caranya, kita harus menemukan orang bernama Xiao Yan ini dan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Kita tidak boleh membiarkan dia bekerja sama dengan aliansi pedagang. Pada titik ini, kilatan cahaya melintas di mata Pak Tua Yin, dan matanya langsung menjadi suram. Pertemuan para alkemis. Mata Pak Tua Yin sedikit menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia mengetukkan jarinya ke meja, dan setelah beberapa saat dia membanting meja. Pertemuan alkimia akan diadakan terlebih dahulu, kata Pak Tua Yin dengan keras. Untuk sesaat semua orang di aula saling memandang, dan kemudian mereka semua mengerti. Jika aliansi pedagang mendapat kerjasama dari Xiao Yan dan resep kuno Kaisar Iblis tua yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Dengan energi aliansi pedagang, seluruh pasar obat mujarab akan direbut oleh mereka. Mata Pak Tua Yin dipenuhi dengan tatapan aneh saat ini. Ras manusia, keluarga Zen, gagal. Seorang pria parubaya dengan wajah anggun duduk di kursi di tengah dan bertanya pada selusin orang yang duduk di bawah. Semuanya orang diam, tapi suasana hati semua orang sedang buruk. Jangan depresi, saya sudah mengira ini pasti akan gagal. Jika semudah itu memecahkannya, anak kedua pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Dia jauh lebih baik dari yang saya dalam aspek ini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan istana alkimia? Pemuda itu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Berita yang datang dari sana juga gagal. Bahkan istana alkimia pun gagal. Apalagi yang membuat Anda tertekan? Kali ini, aliansi dagang menemukan harta karun. Sudahkah Anda memeriksanya? Siapa orang yang memberikan ramuan ini? Pria parubaya itu jelas masuk suasana hati yang sangat serius. Mereka tidak menemukannya, tapi menurut berita dari istana alkimia, mereka menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah orang yang mengirimkan token iblis darah dari reruntuhan kuno dari kekaisaran belum lama ini. Pria parubaya itu berkata, menarik. Namanya Xiao Yan. Dia adalah keturunan klan Xiao di negara kekaisaran. Dia seharusnya berada di kota Jusi sekarang. Klan Xiao di negara kekaisaran? Apakah ini klan Xiao dari Xiaoyu? Hei, ini sangat menarik. Klan Xiao terkenal kali ini. Oh, ngomong-ngomong, apakah Xiaoyu belum ditemukan keluarganya? Belum. Orang tua yang keras kepala ini, saya hanya mengatakan bahwa memiliki Kaisar Do bintang 4 di kekaisaran sudah cukup. Tetapi orang tua itu benar-benar melarikan diri dari rumah.
mengatakan bahwa dia tidak memerlukan bantuan keluarga Zen, dan dia ingin menerobos kekaisaran Do bintang 5 sendirian. Orang ini benar-benar keras kepala. Xioli masih memimpin klan Xiu sekarang kan? Pria parubaya itu menghela nafas sebentar dan kemudian bertanya. Ya, masih Xioli, jawab orang yang melapor. Ya, Xioli cukup stabil. Apakah ada pergerakan di klan Xiu baru-baru ini? Beberapa waktu lalu, karena Xiuyan memasuki runtuhan kuno, klan Xiu dikendalikan oleh klan jiwa iblis. Apa? Pria parubaya itu membanting sandaran tangan dan bertanya dengan tegas. Mengapa Anda tidak melaporkannya? Ketua, ketika kami mendapat berita, King Horan telah memimpin orang untuk menyelesaikan masalah ini. Orang yang melapor di bawah menjawab dengan gemetar. Pria parubaya itu menatap orang yang menjawab dengan mata tajam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kirim seseorang untuk mengirim biji ke klan Xiu untuk memenangkan mereka. Selain itu, tinggalkan seseorang di kekaisaran untuk memperhatikan pergerakan klan Xiu. Pemuda itu masih marah. Pemimpin klan, apakah kita akan mengambil klan Xiu? Orang yang mengajukan pertanyaan membuka kelima jari tangan kanannya dan menutupnya kembali. Tidak, jika kita melakukan itu, siapa yang mau mengikuti kita di masa depan? Biarkan saudara kedua mengkhawatirkan hal ini. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang menatap Xiuyan sekarang. Saya khawatir ini akan sulit baginya untuk keluar dari kota Jushi. Saudara kedua akan membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan kerjasamanya. Tapi bagaimanapun juga keluarga Zen akan mengirim orang untuk mengawasi rumah lelang. Karena ini waktunya untuk membantunya. Iya, jawab orang yang melapor dan segera pergi. Pada saat ini di aula pertemuan klan iblis. Bagaimana? Apakah Anda berhasil? Kami bahkan belum menentukan formulanya. Sekelompok sampah. Untuk apa kami memberi makan Anda? Anda bahkan tidak bisa menganalisis formula sebotol ramuan kelas 2. Pria-pria parubaya itu dengan marah. Apakah Anda sudah mengirim seseorang untuk mencari orang bernama Xiuyan itu? Jangan salahkan mereka, ramuan ini tidak sederhana. Itu adalah resep yang sempurna di zaman kuno. Di balik tirai terdengar suara seorang wanita tua yang menunjukkan perubahan dalam hidup, namun berpenampilan anggun berjalan keluar perlahan, sambil memutar manik-manik rosario di tangannya. Leluhur, kenapa Anda ada di sini? Pria parubaya itu segera berdiri dengan hormat dan berkata dengan sangat berbakti. Jika saya tidak keluar, Anda akan mendapat masalah, kata wanita tua itu dengan tenang. Tahukah Anda resep ramuan itu milik siapa? Tanya wanita tua itu pada pria parubaya. Tidak, saya tidak tahu. Pria parubaya itu menjawab dengan takut-takut. Nadanya jauh lebih rendah. Anda tidak tahu apa-apa, jadi Anda ingin menguraikannya. Biar saya memberitahukan pada Anda, resep itu diberikan oleh Kaisar Darah Iblis Wan selama bencana kuno. Anda adalah pemimpin klan iblis sekarang, dan Anda bahkan tidak memahaminya. Jadi pikirkan saja. Wanita tua itu tidak menyelamatkan muka pemimpin klan iblis hanya karena dia memiliki bawahan. Apa maksud leluhur? Pria parubaya itu tidak berani mengungkapkan amarahnya. Dia berdiri di samping dan bertanya dengan hati-hati. Berapa banyak orang yang mencoba memecahkan resep itu saat ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan Chenzi, yang merupakan master dari istana obat saat ini, seorang alkemis kelas 9. Saya dengar tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi jangan buang waktu Anda. Pergi. Mendengar itu, semua orang di aula mundur kecuali pria parubaya. Wan bukan karena leluhur ingin menyalahkan Anda di depan semua orang. Pil bukanlah keahlian khusus dari klan iblis kami. Selain itu, orang yang memurnikan ramuan ini jelas mendapat warisan dari Raja Iblis tua. Karena orang ini masih memiliki kerjasama dengan aliansi dagang. Jadi mengapa kita harus ikut bersenang-senang? Bukankah lebih baik kita menonton kesenangan dan menikmati manfaatnya? Wanita tua itu mencerahkan pemimpin klan iblis Zhan Huan. Leluhur benar.
Setelah diminta oleh leluhurnya, pria parubaya itu tiba-tiba menjadi tercerahkan. Haruskah kita mengirimkan tenaga untuk diam-diam membantu aliansi pedagang bila diperlukan? Dia juga menunjukkan senyuman puas. Akhirnya, Anda tidak bingung. Ya, awalnya klan iblis saya seharusnya memanfaatkannya setelah bencana. Penguatan kesengsaraan Kaisar Bintang 5 sangat bermanfaat bagi klan iblis kita. Sayang sekali orang suci itu telah jatuh. Wanita tua itu tiba-tiba menghela nafas. Leluhur, saya telah menggunakan berbagai saluran untuk mencari tahu berita tentang orang suci di berbagai alam. Reinkarnasi orang suci adalah kehendak dewa, jadi itu tergantung apakah dewa akan memihak klan iblis saya. Saya sudah tua, jadi saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi klan iblis saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan perlahan di balik tirai. Pada saat ini di aliansi bayangan misterius, di sebuah ruangan kecil namun indah, ada dua pria bertopeng. Bagaimana situasi di luar? Semua orang telah gagal. Mereka semua berusaha mencari tahu keberadaan Xiuyan. Itu pasti ada di tangan aliansi dagang. Sudahkah kalian menemukannya? Sama sekali tidak. Yang saya tahu bahwa Xiuyan ada di sini sedang mencari klan Zhou. Tetapi klan Zhou tidak melihatnya. Bagaimana kabarnya di Kekaisaran? Klan Xiu tidak punya kabar tentang Xiuyan. Haruskah kita mengendalikan klan Xiu dan memaksa Xiuyan untuk muncul? Tidak. Pertama, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Dan kedua, itu akan mengekspos kita. Orang yang paling tertarik pada Xiuyan sekarang adalah Istana Obat. Mereka telah mengirimkan orang kepada kita untuk membantu mereka mencari tahu keberadaan Xiuyan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Biarkan mereka bertarung. Ya, saya mengerti. Pada saat yang sama di kediaman King Horan di kota Jushi, King Horan mengambil sebotol cairan Kingling, menciumnya dengan ujung hidung di mulut botol, dan berkata dengan sedikit khawatir. Sepertinya Xiuyan dalam masalah kali ini. Dan ketika King Mu'er mendengar kata-kata King Horan, matanya berubah. Dia juga menjadi lebih kompak. Apa yang ingin dilakukan aliansi bisnis dengan Xiuyan? Tidak peduli berapa banyak ramuan yang ada, berapa banyak yang bisa disuling oleh Xiuyan. Itu tidak sebaik menjual 2 inti ajaib bintang 5 dengan harga lebih banyak. Apa yang Anda tahu? Apa yang coba dilakukan aliansi bisnis? Memaksa Xiuyan menyerahkan resepnya, memperbaikinya secara bertahap, dan mengendalikan pasar obat mujarab. Masalah ini telah ada di benak aliansi pedagang selama puluhan ribu tahun. Bukan rahasia lagi bahwa hal itu dapat dilakukan dengan formula ajaib di tangan para leluhur. Ternyata Xiuyan mendapat barang bagus dari kaisar leluhur. Saudaraku, ayo kita cari Xiuyan dan dapatkan resepnya kembali. Mari kita kuasai pasar obat mujarab untuk dapat menghasilkan banyak uang. Mata King Mu'er berkilat, seolah-olah dia melihat banyak uang bertumpuk di depan matanya. Omong kosong, bisakah kita melakukan itu? Tegur King Horan. Itu awalnya milik kaisar leluhur. King Mu'er merujutkan bibirnya dan berdebat dengan suara rendah. Itu adalah hadiah dari token iblis darah yang diberikan oleh kaisar leluhur kepada Xiuyan. Menurut Anda, apakah token iblis darah atau resepnya yang lebih penting? Tetapi Xiuyan telah ditangkap oleh aliansi dagang, jadi kita harus menyelamatkan Xiuyan. Apakah aliansi bisnis lebih baik daripada kita? Kata King Mu'er tidak yakin. Melihat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berdebat tanpa henti, tetua kedua di samping berbatu keringan. Menurut saya, Xiuyan juga orang yang keras kepala dan tidak akan menyerahkan resepnya dengan mudah. Resepnya seharusnya tidak sampai di tangan aliansi pedagang. Jika ini masalahnya, saya khawatir Xiuyan tidak hanya dalam masalah. Dia adalah orang yang pernah mengalami bencana langit dan bumi. Jadi pengalamannya secara alami jauh lebih dalam. Ketika King Horan mendengar ini, ekspresinya berubah dan alisnya langsung berkerut. Setelah berpikir lama, kemudian King Horan berdiri dan berkata, "Ayo, kita temui Zhen Bufan sebentar."
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.